Selamat siang untuk Anda pendengar di RRI Pro 1 Cirebon. Selamat datang pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Dan pendengar, seperti yang Risma tadi katakan, saat kita berwisata ke sebuah daerah, apa yang pertama kali kita ingat? Alamnya, kulinernya, atau orang-orang yang menyambut kita dengan senyum hangat yang merepresentasikan wajah dari daerah. Dan pemirsa dan juga pendengar, pariwisata bukan hanya soal tempat, tapi juga tentang siapa yang mewakili wajah daerah itu sendiri. Dan di obrolan budaya kali ini kita akan berbincang tentang generasi muda yang berdiri di persimpangan antara tradisi dan juga prestasi. Mereka tidak hanya mengenakan busana adat tetapi juga memikul tanggung jawab. Dan tema obrolan budaya kali ini adalah dari tradisi ke prestasi, Mojang Jajaka sebagai wajah pariwisata Kuningan. Sudah hadir bersama saya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Mojang Jajaka Pinilih Kabupaten Kuningan 2025. Ada Jalfa Hana Humaira dan juga Kelvin Abdullah Jayakusuma. Selamat datang di RRI Net. Iya, terima selamat kasih. datang. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau di Mojang Jajaka biasanya panggilnya apa? Akang atau Teteh? Akang Teteh. Akang Teteh. Biasanya betul. Oke. Iya. Ini selain sibuk di Mojang Jajaka, kesibukannya apa aja nih? Oke, boleh untuk aku dulu ya. Ya, silakan. Kalau untuk aku sendiri ya kesibukan aku itu sebagai mahasiswa ya. Mahasiswa di pendidikan bahasa Inggris Universitas Kuningan. Jadi 100% di Kuningan seperti itu. Mahasiswa akhir kebetulan. Iya. Berarti ini semester akhir? Iya betul semester akhir. Itu enggak apa namanya tuh, enggak bentrok kesibukannya? Ya itu balik lagi ke bagaimana cara aku sendiri gitu ya untuk memanage waktu karena kalau sibukanku aku freelancer juga, content creator juga jadi ya memang lumayan banyak kesibukan tapi ya alhamdulillah bisa dijalani semuanya seperti itu. Kalau Kelvin, Kakang Kelvin? Kalau kebetulan Kelvin sekarang lagi persiapan buat masuk ke perguruan tinggi. Dan juga sekarang lagi nyiapin buat ujian. Gitu. Jadi sekarang dan asli dari Kuningan ya. Di salah satu sekolah di SMA Kuningan, SMA 3. Jadi hari ini pun Kelvin sedang mempersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi nantinya. Oke, kalau Delva bentar lagi mau wisuda, kalau Kelvin sebentar lagi mau masuk ke universitas ya. Betul. Nah ini kalau dilihat dari Kelvin kan ini punya pengalaman di organisasi, juga Jalva ini punya kegiatan di ruang publik gitu ya. Boleh tahu nggak sih makna Mojang Jajaka menurut kalian? Jalva dulu, Teh Jalva nih. Boleh. Makna Mojang Jajaka ya. Ini sebenarnya Mojang Jajaka itu merupakan representasi ya. Representasi dari suatu daerah ya. Utamanya perannya itu adalah sebagai promotor pariwisata dan juga pelestari budaya ya. So Mojang Jajaka is actually the tourism ambassador and culture preserver. Mungkin kalau di Cirebon sendiri itu ada seperti Nokacung, Jakarara gitu ya. Kalau di kabupaten Nokacung, kalau di kota Jakarara seperti itu. Jadi peran kita sama-sama fokus utamanya itu memang untuk promosi dan juga pengembangan pariwisata seperti itu. Kalau menurut Akang Kelvin nih, apa makna Mojang Jajaka dalam konteks budaya? Oke, kalau bagi saya makna Mojang Jajaka itu bukan hanya seorang yang menggunakan sas ataupun mahkota ya. Tapi lain daripada itu juga punya tugas yang lebih banyak. Yang pertama mereka dilahirkan tentu sebagai duta pariwisata yang bertugas untuk mempromosikan pariwisata. Lain daripada itu juga bertugas untuk menjadi seorang nonoman panutan. Jadi menjadi Mojang Jajaka ini bukan hanya orang yang menggunakan sas ataupun menggunakan mahkota nih Kak. Tapi juga orang yang harus bisa menjadi tauladan bagi pemuda-pemudi di sekitarannya seperti itu. Oke, kalau tadi kita membicarakan mengenai makna dan juga dalam konteks budaya kali ini, tradisi apa sih yang sebenarnya melekat dan diwariskan dalam peran Mojang Jajaka yang terlihat di panggung, baik itu dalam sikap dan juga nilai? Oke, kalau ditanya tradisi ya, kita lahir dari suku Sunda.
Di suku Sunda itu ada beberapa filosofi yang bisa kita pegang. Ya. Salah satunya silih asah, silih Silih asah, asih, ya. dan silih asuh. Jadi ketika seorang Mojang Jajaka menganut filosofi Sunda tersebut, mereka akan saling mengasihi, mereka akan saling memberikan ilmu, akan saling menjaga, dan akan saling mengayomi. Itu salah satu filosofi dari suku Sunda. Ada juga filosofi lain, Ya. Someah Hade Kasemah. Jadi ketika seorang Mojang Jajaka menganut filosofi ini, Ya. mereka akan terus bisa memberikan keramahan bagi Ya. orang-orang di sekitarnya. Karena bagaimanapun, Mojang Jajaka juga representasi dari daerah yang mereka tinggali gitu ya. Oke, kalau Teh Jalva? Oke, kalau Mojang Jajaka sendiri ya tadi menarik gitu ya kalau kita bahas tentang istilah-istilah Sunda. Tadi ada silih asa, silih asi, silih asu, kemudian Someh Hade Kasemah. Kita juga kalau untuk di Mojang Jajaka sendiri ya, itu kita punya 4 pilar. Apa tuh? 4 pilar itu ada yang pertama Pengkuh Agamana, Luhung Elmuna, Jembar Budayana, Rancage Gawenya. Breakdown ya 4 pilar ini adalah keempat sifat atau penopang utama yang memang harus dimiliki seorang Mojang Jajaka yang bisa atau layak menjadi nonoman panutan gitu atau tauladan bagi generasi muda. Yang pertama Pengkuh Agamana. Di sini berarti kita masih memegang teguh nilai-nilai agama gitu ya, norma dan sebagainya. Kemudian Luhung Elmuna. Yang tentunya menjadi Mojang Jajaka itu kita tidak boleh terbatas pada satu ruang pengetahuan, tapi memang harus luas. Jadi walaupun perannya kalau ditanya peran itu sebagai promotor pariwisata gitu ya, tapi ternyata lebih dari itu. Politik kita belajar, budaya kita belajar, pendidikan dan sebagainya seperti itu. Kemudian Jembar Budayana ya tentunya kita harus memahami budaya dan juga bisa melestarikannya, dan yang terakhir itu Rancage Gawena alias kita bisa cekatan dan juga kreatif dalam pekerjaan apapun yang kita lakukan seperti itu. Ya, ini kalau ngomongin soal usia, ini kan kalian ini anak-anak muda gitu kan. Benar. Ya, kalau tadi dikatakan soal nilai-nilai tadi ya yang harus dipegang oleh Mojang Jajaka. Menurut kalian di Kuningan khususnya anak-anak mudanya masih memegang tidak nilai-nilai tersebut? Oke, untuk anak-anak muda di Kuningan ya, memang ada beberapa nilai yang kami itu anggap itu menjadi nilai yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak muda, tapi mungkin ada beberapa yang memang itu terbawa oleh perkembangan zaman ya Kang. Itu terkikis, mungkin tidak hanya di Kuningan, tapi kita bisa lihat anak-anak di generasi sekarang itu ada degradasi gitu ya dalam pemegangan nilai utamanya di Someh Hade Kasemah mungkin ya. Someh Hade Kasemah itu kan artinya kita itu ramah ya, murah senyum dan sebagainya ketika bertemu dengan sesama. Tapi mungkin ini adalah pengaruh dari perkembangan zaman, terutamanya anak-anak muda sekarang itu memang lebih berkutat di teknologi setiap hari, medsos setiap hari gitu ya. Jadi ketika bertemu orang secara langsung itu mereka kikuk atau mentalnya bisa dibilang mental sosmed gitu ya. Seperti itu salah satunya di Someh Hade Kasemah itu ya kalau Hana rasa gitu memang dia ada ya belum tidak semua memilikinya gitu. Kalau Kang Kelvin? Tadi kan Someh Hade Kasemah ya, kali ini Kelvin mengangkatnya silih asa, silih asi, silih asu. Bagi Kelvin di Kabupaten Kuningan sendiri pemuda-pemudinya masih menganut ajaran atau filosofi tersebut. Saya ngambilnya dari organisasi yang saya ambil, yang saya ikuti, yaitu Forum OSIS Kuningan. Di sana kita belajar, bukan hanya belajar, tapi kita juga sharing ilmu. Itu juga mengaruh dari silih asih. Dan juga kita saling menjaga di organisasi itu mewakili silih asuh. Jadi kalau ditanya apakah filosofi Sunda ini masih relevan di pemuda-pemudi di Kabupaten Kuningan, saya rasa ini masih relevan dan juga masih sesuai ya kayak. Tapi ada juga tadi yang dikatakan oleh Tehana, oleh perkembangan zaman yang dimana generasi saat ini hobinya tuh main sosmed hingga suka terbawa budaya-budaya dari asing yang mulai perubahan seperti itu. Dan itu juga menjadi salah satu tugas kita. Bagaimana kita menjadi salah satu contoh yang bisa memberikan apa arti makna dari filosofi silih asah, silih asih dan juga silih asuh gitu Kak. Oke, ini kan kalau kita bicara soal generasi ya. Generasinya Akang dan juga Tete ini kan generasi digital gitu ya dan juga modern gitu ya. Nah, ini menurut kalian sulit gak sih ngebawa tradisi budaya Kuningan di era yang saat ini gitu?
Silakan. Oke, jadi ini merupakan tantangan sebenarnya Iya. ya. Kalau dibilang sulit atau mudah ada di tengah-tengah itu Kak. Oke. Iya ada di tengah-tengah itu. Sebenarnya sosial media, media sosial itu memudahkan ya. Apalagi bagi Hana sendiri sebagai yang memang salah satu programnya itu adalah content creator. Iya. I casually make contents bilingual gitu kan. Dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris bahkan sometimes dicampur dengan bahasa Sunda jadi trilingual gitu ya. Jadi itu sebenarnya memudahkan karena kita itu ketika mengikuti perkembangan zaman dengan ngikutin tren yang sekarang gitu kan, dan juga hook seperti apa, konten seperti apa sih yang anak-anak muda lagi sukai untuk lihat, oh harus pendek kontennya, nggak boleh panjang-panjang. Nah itu tuh sebenarnya memudahkan karena ketika kita mengikuti itu akan mencapai banyak audiens ya, targetnya itu akan tercapai untuk anak-anak muda. Tapi mungkin ya sulitnya ketika anak-anak muda itu memang dari awal sudah memiliki ketidaktertarikan gitu kepada konten-konten yang memang berbau pelestarian budaya. Padahal itu adalah budayanya sendiri. Jadi memang di antara itu makanya kita harus benar-benar mencari inovasi terus-terusan gitu ya. Bagaimana supaya kita memang peran kita itu benar-benar bisa mempengaruhi, utamanya bagi generasi sendiri gitu ya. Yang memang tantangannya di situ, di generasi kita sendiri gitu ya, untuk bisa mempengaruhi mereka agar tetap mencintai dan melestarikan budaya, seperti itu sih Ya, Kak. Kang Kelvin gimana? Kalau bagi saya sendiri, digital ini punya dua arah yang baik ya, Oke. bisa menjadi positif dan juga bisa menjadi negatif. Contohnya adalah kebudayaan yang dibawa dari luar dan mempengaruhi pemuda-pemudi ini menjadi salah satu hal negatif dari digital tentunya ya. Karena seperti yang kita tahu saat ini kan banyak anak generasi muda yang lebih suka K-pop seperti itu ya, kayak Korea-Koreaan, Annyeonghaseyo dan sebagai macamnya, sehingga sampai lupa apa yang namanya sampurasun gitu ya. Itu menjadi salah satu sisi negatifnya. Tapi sisi positifnya adalah tugas kita sebagai seorang promotor dari pariwisata dan juga kebudayaan dipermudah melalui adanya media sosial. Tentunya kita bisa mempromosikan kebudayaan dan juga pariwisata melalui media sosial. Itu menjadi salah satu hal yang positif. Ini juga akan menjadi celah bagaimana kita mengetahui apa yang disukai oleh halayak, apa yang disukai oleh generasi kita saat ini. Sehingga kita bisa dikembangkan kembali, dikemas ulang agar mereka menyukai apa itu yang ada di sekitaran merekanya sendiri, seperti itu. Oke. Ini kan tadi ada kesulitan ya ketika membawakan konten-konten terkait dengan tradisi, budaya gitu ya. Nah ini sebagai Mojang dan juga Jajaka Kuningan, bagaimana caranya agar kesulitan tersebut bisa teratasi gitu. Ini kan kalian pasti punya ide-ide yang kreatif gitu, inovasi yang kreatif. Nah bagaimana caranya agar pesannya itu nyampe tapi juga tidak membuat bosan gitu merekanya gitu yang lihatnya. Silakan. Jadi memang ketika kita punya tujuan ya untuk membuat orang-orang itu melakukan hal yang sama dengan kita, itu pastinya dimulai dari diri sendiri, begitu. Ketika kita buat konten, jangan sampai kontennya itu hanyalah konten formalitas yang menjelaskan ya, kalau ini budaya ini gitu ya, budaya Kuningan Serentahun itu adalah bla 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 sebagainya. Tapi gimana supaya konten itu dikemas dengan menarik ya. Kalau untuk Hana sendiri, in making contents, I tend to show them the experience, pengalamannya, bukan penjelasan ya. Karena penjelasan itu memang akan boring, tapi pengalaman itu akan membuat penasaran, akan buat yang nonton itu ngerasa, oh seru ya gitu. Kayaknya seru deh, kayaknya nanti kita harus coba. Itu ajakannya itu adalah dengan cara kita, pertama kalau misalnya itu memang mau bahasa Sunda, ya kitanya harus ngomong bahasa Sunda juga gitu ya. Jangan ayo kita ngomong bahasa Sunda tapi kitanya nggak ngomong bahasa Sunda gitu ya. Jadi kita membiasakan dengan kayak di opening konten misalnya mengucapkan sampurasun dan sebagainya, itu akan membuat yang nonton juga akan merasa kayak oh kita masih punya. Jadi daripada kita mengucapin annyeonghaseyo gitu, kita sampurasun aja karena kita masih punya bahasa ini gitu. Jadi memang dalam ajakannya itu seperti itu Kak, kita mengikuti dan juga mengajaknya itu bukan dengan menjelaskan, tapi juga menunjukkan ke mereka bahwa yang kita lakukan itu adalah hal yang memang hal yang baik dan juga seru gitu. Kalau Kang Kelvin gimana? Nah kalau tadi kata Teh Hana menceritakan tentang pengalamannya ya, kalau Kelvin nambahin sedikit yaitu menambahkan unique selling point-nya. Jadi unique selling point ini kita menjelaskan apa yang menjadi perbedaan pariwisata atau kebudayaan tersebut dibandingkan yang lainnya. Contohnya di Kabupaten Kuningan ini ada salah satu ikan
Ya. yang punya sejarah yang Ya, banyak gitu ya. ikan dewa ya. Ikan dewa. Betul. Benar. Ada sejarah yang mengatakan ikan tersebut tadinya prajurit gitu. Hmm. Ada juga yang mengatakan ikan tersebut jumlahnya tidak akan pernah Pernah berkurang berkurang. ya, Ya. bertambah. Jadi kita akan mengemas dari unique selling point tersebut sehingga banyak generasi muda yang lebih tertarik akan kebudayaan yang ada di sekitarnya tentunya. Seperti itu. Oke. Nah ini kalau kita ngomongin soal Jajaka, Mojang Jajaka, terus juga Jakarara, dan juga lain-lain, ini kan sepertinya dituntut untuk tampil anggun, punya wawasan yang bagus gitu. Kalau menurut kalian berat gak sih atau memang harus dituntut seperti itu jadi apa ya? Jadi motivasi kalian untuk jadi punya nyari wawasan dan lain sebagainya. Silakan. Oke, kalau motivasi pasti ya, Iya, iya. itu pasti jadi motivasi gitu dari mulai awal pasang giri gitu Iya, ya, iya. itu sudah menjadi motivasi dan kita sampai sekarang pun masih berproses gitu ya Kak, karena kita masih banyak proses yang Ya. dilalui. Yang pertama di pasang giri ya, Ya. pasang giri itu juga udah merupakan perjuangan dan memang banyak hal yang kita perjuangkan gitu ya untuk sampai ada di titik ini. Tapi ya perjuangan kita nggak berhenti di sini gitu, justru kita memikirkan setelah kita menjadi yang terpilih, Ya. dampak apa gitu yang harus kita berikan ya, walaupun itu memang dikenalnya sebagai tuntutan gitu ya. Tapi enggak, percayalah bahwa tuntutan itu memang akan membuat kita enggak hanya memberikan dampak positif bagi sekitar tapi pastinya bagi diri sendiri juga gitu ya. Jadi walaupun dikatakan berat, capek dan sebagainya tapi itu pasti akan memberikan dampak bagi diri sendiri. Apalagi kita memang berproses masih ada langkah-langkah ke depannya gitu ya. Senior kita juga mengatakan gitu bahwa proses apapun yang kita lakukan sekarang, meskipun itu kita dikatakan fokus untuk memberikan dampak kepada orang, tapi sebenarnya dampak utamanya itu akan terasa bagi diri sendiri gitu ya. Dan itu udah kita rasakan ya, sejauh ini sudah kita rasakan dari bagaimana banyak hal yang tadinya kita tidak pelajari, sekarang udah banyak sekali hal yang dipelajari, hal-hal baru dan juga hal-hal yang memang kita tidak hanya berhenti untuk dipelajari sendiri tapi harus dibagikan kepada masyarakat. Itu jadi nilai hidup yang nanti pasti akan berguna di masa depan juga sih. Oke, Kang Kelvin. Kalau bagi Kelvin sendiri ini bukan sebuah tanggung jawab apalagi sebuah beban ya. Ya. Karena di sini juga Kelvin bisa menikmati apa yang namanya proses. Oke. Karena untuk mencapai sebuah tujuan tentu kita harus melalui dulu yang namanya proses. Dan bagaimana kita menyikapi dari proses tersebut yang tentu kita juga harus enjoy dengan yang namanya proses yang tadi dikatakan oleh Tehana, kita menerima ilmu karena di sini juga menjadi tempat kita untuk belajar. Yang tadinya kita tidak tahu budaya tersebut, kita jadi tahu budaya tersebut. Itu salah satu kesenangan bagi saya sendiri karena itu juga menjadi motivasi. Yang tadinya saya gak tahu nih apa budaya ini tuh apa. Oh ternyata di Kuningan tuh ada loh yang namanya Serentaun, Cincowong. Itu juga menjadi salah satu motivasi. Jadi bukan sebagai tekanan bagi kitanya, seperti itu. Ya, kalau dilihat dari berbagai daerah gitu ya, banyak sekali pemilihan-pemilihan yang berkaitan dengan tradisi dan juga budaya. Entah itu tadi Jakarara, Nokacung, Mojang Jajaka. Nah, apa sih yang membedakan antara pemilihan tersebut tadi ya, Mojang Jajaka, terus Nokacung, apa sih yang jadi identitasnya gitu? Oke, kalau yang menjadi identitas, kita untuk Mojang Jajaka itu memang biasanya diambil dari Sunda Priangan ya. Oke. Jadi kalau Nokacung dan juga Jakarara kan itu Kacerbonan ya. Kita memang beda, ada perbedaan walaupun sama-sama Sunda gitu ya. Nanti kita akan berkompetisi sebenarnya di Jawa Barat, di Mojang Jajaka Jawa Barat dan itu ketika di Jawa Barat nanti jadi Mojang Jajaka semua sebetulnya Kang. Tapi memang kalau untuk Cirebon ya keunikannya seperti itu, mereka punya tradisi yang berbeda. Cuman kalau untuk di Mojang Jajaka, Mojang dan Jajaka itu memang memiliki arti ya gadis dan juga kalau Jajaka tuh pemuda gitu ya, gadis dan pemuda seperti itu. Jadi merepresentasikan budaya, kalau di Kuningan itu memang Sundanya masih Sunda Priangan sama mirip seperti di Bandung, seperti itu. Oke. Kalau Kang Elvin mungkin ada yang ditambahkan? Kalau bagi Kelvin mungkin perbedaannya hanya daerahnya. Karena Mojang Jajaka, Noknang Dermayu, Jakarara ini berasal dari daerah yang berbeda. Dan mereka juga kan mempresentasikan daerah mereka tersebut. Jadi ketika berbicara tentang Mojang Jajaka Kabupaten Kuningan, berarti kita melihat Kabupaten Kuningan. Ketika kita melihat Jakarara, berarti kita melihat daerah masing-masing seperti itu. Mungkin perbedaannya. Ya, oke, itu dia pendengar dan juga pemirsa RRI Net, jangan kemana-mana, masih di obrolan budaya dan nanti kita akan membahas lagi tentang pariwisata dan juga tradisi. Tetap di obrolan budaya.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih di obrolan budaya RRI Pro 1 Cirebon dan masih bersama Kelvin dan juga Hana ya. Ya, Oke. biasa dipanggil Hana. Hana, Ya. oke. Ya, kita ngomongin soal pariwisata Kuningan ya. Kalau kita berbicara soal wisata di Kuningan, yang kita tahu pasti identik dengan alamnya gitu ya, dan Betul. juga makanannya juga ada gitu ya. Nah, di posisi Mojang Jajakan nih, bagaimana kalian menerjemahkan kekayaan tersebut kepada generasi muda agar mereka menjaga dan juga melestarikan? Silakan. Oke, jadi dalam pariwisata itu kalau kita bertujuan untuk ingin generasi muda utamanya ya gitu untuk bisa turut melestarikan dan juga menjaga gitu ya. Kita harus memberikan pemahaman gitu Kang. Kalau pariwisata ini bukan cuma tentang apa yang dilihat dan juga apa yang bisa pengalaman yang bisa dirasakan ketika kita berkunjung. Tapi orang-orangnya, kalau itu memang wisatanya wisata seperti community based tourism seperti wisata desa dan sebagainya. Tapi kalau untuk wisata alam, ya kita juga harus mengerti bahwa namanya wisata alam itu terjadi di alam, itu ada ekosistem yang harus dijaga. Apa gunanya kita berwisata di tempat yang bagus ketika kita tidak bisa menjaga, yang ujungnya akan rusak, ujungnya tidak lestari dan kita akan merasakan kerugiannya sendiri gitu ya. Makanya ketika berwisata itu memang harus they have to understand that in tourism itu it's not just about what they see and what they do there gitu, tapi about how they maintain the tourism into sustainable tourism gitu. Jadi suatu pariwisata itu memang harus sustainable gitu. Jadi tidak hanya mementingkan keindahannya saja, apalagi nilai jualnya saja, tapi juga kelestarian sehingga suatu tempat pariwisata itu bisa sustain atau bisa berkelanjutan gitu. Oke, kalau Kang Kelvin apa nih agar generasi muda ini bisa menjaga gitu kearifan dan juga kelestarian alam di Kuningan? Oke, kalau berbicara tentang alam berarti kita berbicara tentang suatu hal yang kita tinggali dan juga ada di sekitaran kita. Oleh karena itu bagaimana seorang pemuda-pemudi bisa menjaga tetap kelestarian alamnya? Kita juga harus menjelaskan kembali dampak dari tidak menjaga kelestarian alam tentunya. Contohnya ketika kita memiliki Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan, ada pariwisata yang tidak menjaga dari kealaman tersebut, kelestarian alamnya, maka akan menimbulkan sebuah bencana, longsor tersebut contohnya. Dan longsor ini tidak menimbulkan kerugian bagi alamnya saja, tentu. Bagi kita warga yang tinggal di sekitaran tersebut juga akan mengalami kerugian. Kita akan menjelaskan hal tersebut ke pemuda dan pemudi sehingga mereka mengerti apa yang namanya menjaga alam, apa yang namanya melestarikan alam sehingga mereka mau menjaga alam ketika mereka berpariwisata seperti itu. Oke, kalau kita lihat di budaya dan juga tradisi tentunya itu merupakan warisan dari leluhur ya. Pastinya mereka juga leluhur kita gitu maksudnya. Ini pasti memberikan larangan dan juga kayak semacam sanksi dalam tanda kutip gitu. Nah, kalian sebagai Mojang Jajaka sendiri pernah tidak melakukan untuk mengkampanyekan bahwa merusak alam itu akan seperti ini gitu. Sama halnya kayak yang dilakukan oleh nenek moyang kita ketika berpesan kepada anak cucunya gitu. Silakan. Pasti ya.
ketika pertanyaannya adalah pernah atau tidak itu adalah suatu hal yang pasti kita lakukan, akan selalu kita lakukan dan selalu kita kampanyekan gitu untuk tetap senantiasa menjaga alam terutama tourism gitu ya, karena memang kita ingin utamanya di generasi kita gitu ya, karena mungkin kalau untuk generasi leluhur justru mereka yang terus-terusan berbicara tentang bagaimana caranya begitu. Jadi kita ingin fokus bagaimana terutamanya di generasi kita sendiri gitu ya untuk terus bisa menjaga. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah pernah atau tidak pasti ya, karena memang peran kita ada di situ. Peran kita ada di bagaimana suatu tempat pariwisata itu tidak hanya terkenal indahnya aja gitu ya, tapi tetap bisa menjaga kelestarian alam ya. So salah satu caranya ya mengkampanyekan itu dengan memberikan contoh ya. Karena mungkin kalau misalnya di Kuningan belum terjadi ya hal-hal yang seperti bencana atau sebagainya, kita bisa memberikan contoh di daerah lain. Ini sudah ada contohnya loh, kalau kita tidak menjaga, kalau kita gegabah, kalau kita hanya mementingkan nilai ekonominya saja dan tidak menjaga tidak keep the tourism sustainable, itu akan memberikan dampak seperti yang sudah terjadi di tempat-tempat lain seperti itu sih. Oke, ya. Kang Kelvin mungkin ada tambahan? Ya tentu benar tadi kata Teh Hana, jadi kita harus bisa menjaga alam dan juga mengajak pemuda-pemudi untuk tetap menjaga alam. Tadi dengan menjadikan pariwisata menggunakan konsep sustainable tourism, yang dimana pariwisata tidak hanya mementingkan ekonominya saja, tapi juga harus bisa mementingkan lingkungan, mementingkan faktor sosialnya. Jika pariwisata tersebut ada, akan mempengaruhi alamnya seperti apa. Jika pariwisata tersebut ada, akan mempengaruhi sosialnya seperti apa. Jadi itu sangat penting menjaga sustainable tourism yang ada di Kabupaten Kuningan, sehingga pemuda dan pemudi bisa mengerti bagaimana caranya menjaga alam. Jadi bukan bagaimana caranya merusak alam. Contohnya ketika kita berpetualang di alam, karena Kabupaten Kuningan sendiri punya salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat, Ciremai. Ketika kita mendaki, bagaimana caranya kita membawa sampahnya kembali. Kita membawa makanan ke atas, turun membawa sampah. Itu salah satu contoh yang bisa kita jadikan acuan, dan juga salah satu cara Kelvin sendiri ketika Kelvin mendaki ke Gunung Ciremai itu konsepnya seperti itu. Ke atas membawa makanan, ke bawah membawa sampah, seperti itu. Jadi untuk mengajak pemuda-pemudi tentu harus memberikan contoh seperti itu kan. Oke, artinya Mojang Jajaka ini harus mencontohkan terlebih dahulu gitu ya. Betul. Oke, ini kalau boleh tahu, ini kan Jalva kan aktif mengenalkan Kuningan lewat konten bilingual hingga trilingual ya gitu ya. Iya betul. Nah, sementara Kelvin ini banyak bergerak di ruang kepemimpinan dan juga organisasi. Ini sejauh mana peran Mojang Jajaka menjadi jembatan antara budaya lokal dan juga wisata modern? Oke, untuk Hana sendiri ya, kebetulan peran Hana sebagai konten kreator yang memperkenalkan Kuningan ini sudah dimulai sebelum menjadi seorang mojang begitu ya. Jadi ketika sudah menjadi seorang mojang itu tidak ada beban gitu ya, tidak ada beban khusus, yang ada hanya melanjutkan dan juga mengembangkan bagaimana si konten ini bisa reach even more audiences gitu ya. Makanya tujuan dari si konten ini itu dengan trilingual, yang pertama bahasa Sundanya kita kenalkan kepada generasi muda yang memang tidak begitu mengerti gitu ya. Dan yang kedua bahasa Inggrisnya itu untuk reach out audience yang memang ada di luar negeri ya, seperti itu. Apalagi kemarin di Serentahun, Serentahun itu luar biasa, ada banyak wisatawan mancanegara yang penasaran dengan upacara adat Serentahun. Jadi kemarin kebetulan di Serentahun itu meliput konten dan juga bertemu beberapa bule gitu ya yang memang sengaja gitu datang ke Kuningan. Dia bukan dia bule di Indonesia memang tinggalnya, tapi bukan di Kuningan, itu datang ke Kuningan untuk melihat Serentahun. Jadi it feels amazing that we can make content yang tidak hanya reach out audience lokal tapi juga internasional seperti itu. Makanya sejauh ini sudah memberikan dampak di lokal gitu ya, di Kuningan dan juga beberapa audiens mancanegara begitu. Jadi terkadang mungkin orang melihatnya itu patokannya kalau konten kreator itu memang harus likes-nya yang banyak gitu ya, yang komentarnya banyak. Tapi beberapa ada yang mereka tidak ketahui kalau setelah Hana buat konten itu orang mungkin gak komentar di sosial medianya secara langsung atau like gitu.
tapi ketika ketemu tuh nanya gitu, kemarin dari mana sih? Gitu. Kayak gitu, ada acara apa? Kayaknya seru banget. Hmm. Terus mungkin ada beberapa yang komentar atau WA pribadi gitu ya Iya. dari teman-teman. Nah itu tuh sebenarnya sudah dampak gitu. Iya, iya. Ketika apa yang dilakukan itu ternyata membuat orang lain penasaran tentang apa gitu. Apa sih yang kita share, budaya apa yang kita share, informasi seperti apa, wisata apa yang kita kunjungi, itu ternyata memberikan pengaruh, rasa penasaran itu juga pengaruh gitu ya. Jadi kita belum tahu loh yang 1-2 yang terhitung wisatawan mancanegara 1-2 yang terhitung itu, kita belum tahu kalau ternyata mungkin ada beberapa yang lain yang penasaran tapi belum menyampaikan itu secara Iya. langsung. Sejauh itu sih. Oke, kalau Kang Kelvin seperti apa nih? Oke, kalau Kelvin kan berlatar belakang di organisasi, Iya. tentu Kelvin juga akan mengaitkan hal tersebut ke organisasi. Bagaimana caranya mempromosikan sebuah wisata di organisasi Kelvin sendiri. Jadi biasanya Kelvin ketika sudah melakukan kegiatan kewisataan gitu ya, Kelvin akan menceritakan kembali apa yang menjadi tadi unique selling point-nya. Jadi mereka tuh punya penasaran gitu. Jiwa penasaran itu bangun ketika mendengar, oh ternyata di Kabupaten Kuningan tuh ada gunung tertinggi di Jawa Jawa Barat. Barat. Tentu kan ketika orang awam mendengar gunung tertinggi pasti mikirnya, wah tinggi banget nih. Nah itu menjadi salah satu cerita yang tentu akan berdampak ke rasa penasaran. Dan ketika suatu saat nanti pasti mereka akan mengunjungi ke Kabupaten Kuningan. Kelvin, ayo dong ini lagi di Kuningan nih. Gimana bisa gak ke Ciremai? Itu juga salah satu yang Kelvin lakukan ketika Kelvin bertemu dengan Mojang Jejaka dari kabupaten kota lain seperti itu. Oke, ya kalau tadi kita ngomongin soal sejauh mana dan ini dalam prakteknya tantangan apa sih yang menurut kalian ini paling sulit gitu dalam mempromosikan wisata, baik itu tadi yang dikatakan Hana menggunakan bahasa Inggris, bahasa Sunda dan juga bahasa Indonesia. Ini tantangannya apa sih? Oke, kalau bicara tentang tantangan, apalagi di dunia digital, content Iya, creator gitu ya. Kalau when we talk about language, it's not something hard gitu ya. Sunda tiasa, Inggris tiasa katanya, bahasa Indonesia bisa gitu. Dan untuk beberapa bahasa lain juga bukan hal yang buruk untuk kita pelajari gitu. Tapi yang menjadi tantangan adalah ketika kita harus bersaing dengan content creator lain yang mungkin sama-sama memiliki tujuan yang baik, tapi kita memiliki tujuan sendiri nih yang berbeda gitu ya. Tujuan kita kan untuk up pariwisata dan sebagainya, dan itu justru kalau target Mojang Hana sendiri sebagai seorang Mojang itu lebih luas lagi gitu ya. Tapi kalau untuk di lokal mungkin akan kalah dengan konten kreator lokal yang punya pembawaan mungkin lebih terkenal, lebih ceria, gitu. lebih ceria dan sebagainya, memiliki keunikan sendiri, tapi mereka mungkin menggunakan bahasa yang memang dimengerti hanya bahasa Indonesia aja. Terkadang itu yang sulit dipikirkan, kayak Hana suka kepikiran gitu ya, kayak untuk membuat gimmick gitu ya. Oh ini bisa dibikin gimmick, tapi ini kalau untuk ditranslate ke bahasa Inggris nggak agak bisa. susah. Gimmick ini nggak bisa, ini gimmick ini stay di Indonesia atau di Sunda gitu ya. Tapi nggak bisa kita translate ke bahasa Inggris. Jadi ada beberapa memang hal yang sulitnya itu ketika kontennya itu memang harus bilingual atau trilingual, tapi kita harus membuat gimmicknya ataupun hooknya itu menarik bagi audiensnya itu tidak hanya audiens lokal gitu. Jadi kalau untuk lokal sebenarnya kalau Hana untuk kimbangin yang lokal mungkin bisa aja gitu ya, tapi karena ini ada konten yang dengan bahasa lain, jadi ya tantangannya di situ sih. Oke, jadi antara bahasa Sunda, bahasa Inggris ini akan bertentangan ketika diterjemahkan gitu ya. Sering kali seperti itu. Oke, kalau Kang Kelvin, apa nih tantangannya ketika berada di mungkin saat berorganisasi di sekolah maupun di organisasi sekuningan tadi ya, apa organisasi OSIS Kuningan ya, itu gimana tantangannya apa nih? Kalau bagi Kelvin tantangannya tentu generasi saat ini kan sukanya yang nyeleneh ya, konten-konten yang aneh, yang unik seperti itu. Nah itu tentu jadi salah satu tantangan. Karena bagaimanapun kita harus bisa menyesuaikan. Karena kita juga menjadi salah satu wajah dari daerah Kabupaten Kuningan. Tentu kita nggak bisa ngebuat konten yang aneh dong. Ya, kita harus bisa memikirkan bagaimana, oh ternyata hari ini sedang rame nih konten jenis seperti ini. Dan kita sebagai wajah dari Kabupaten Kuningan nggak mungkin dong ngikutin langsung konten yang seperti itu, yang nyeleneh seperti itu. Tentu kita harus memikirkan bagaimana caranya hal yang ramai ini bisa kita sesuaikan dengan kita. Seperti itu. Itu menjadi salah satu dari tantangannya. Artinya kalau Kelvin sendiri takut salah gitu ya, takut salah dalam mengartikan gitu ya. Lebih menjaga nama daerah seperti itu ya. Jadi jangan sampai wajahnya berubah gitu ya. Kita nggak mungkin tiba-tiba menggunakan bahasa yang aneh seperti itu kan. Kabupaten Kuningan seperti itu. Oke, kalau Hana mungkin sama tidak kayak gitu, takut
takut merubah wajah gitu. Iya, karena kita kalau dalam dunia konten kreator kita tahu sendiri ya, konten-konten seperti apa yang lagi ramai dan sebenarnya kalau kita mengikuti itu, goalsnya adalah untuk konten kita rame. Kita ngikutin itu udah pasti rame gitu ya. Sound yang lagi ngetren misalnya, atau gimmick yang lagi ngetren kita ikutin, itu udah pasti akan rame. Tapi nggak semua itu kita bisa ikutin. Jadi kita mesti filter, kita mesti saring karena ketika orang dari daerah lain ya, melihat wajah kita, mereka itu melihat wajah Kuningan, ya gitu. Jadi ini bukan, oh ini Hana gitu, tapi ini, oh ini nih Mojang Kuningan kayak gitu. Jadi kita memang harus berpikir di situnya juga sih Kak. Tapi ini kalau membuat konten kalian pakai akun pribadi atau pakai akun resmi? Pakai bisa dua-duanya sih. Terkadang pakai akun pribadi, kadang juga mungkin di collab gitu dengan akun official dari Paguyuban Mojang Jajaka. Oke, tapi ada rulesnya nggak ketika kalian bikin konten? Mungkin dari Mojang Jajakanya sendiri gitu harus seperti ini gitu. Ada tidak? Kalau untuk dari Mojang Jajaka norma mungkin ya, lebih, etika bermedia sosial. Karena kita kan gak mungkin sebagai nonoman panutan mengucapkan hal yang tidak pantas gitu. Jadi lebih ke norma etika dan kita juga mengaitkan ke 4 sifat di pilar Mojang Jajaka, Pangku Agamana, Luhung Elmuna, Jembar Budayana, Rancage Gawena. Jadi itu kita mengaitkan ke hal-hal tersebut, ke norma dan juga etika seperti itu. Oke, itu kan kalau kita terbatas gitu ketika sama aturan, idenya ini agak-agak sedikit kaku gitu. Gimana kalian ini mempromosikan pariwisata, tetapi yang sesuai dengan karakter anak muda zaman sekarang yang tadi agak-agak nyeleneh tapi sopan gitu, bagaimana caranya gitu? Oke, agak nyeleneh tapi sopan itu udah fit ya. Sebenarnya seperti itu memang yang kita cari gitu ya. Kita ngikutin yang lagi tren aja tapi tetap kita filter gitu ya. Karena nggak semua tren itu adalah tren yang baik gitu sih Kak. Jadi memang ada beberapa konten yang kita bisa post juga di official account-nya Paguyuban Mojang Jajaka dan ada beberapa yang kita keep di pribadi aja gitu. Karena mungkin kalau untuk di Paguyuban itu ada beberapa rules terkait mungkin pakaian dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau untuk di akun pribadi ya kita bisa lebih menjadi diri sendiri tanpa menutupi kalau identitas kita itu sebagai seorang Mojang, sebagai seorang Jajaka gitu. Jadi sebenarnya ya aman-aman aja kita untuk mengikuti tren tapi tetap kita saring, yang penting kita nggak berkata kasar, yang penting kita nggak melanggar norma, seperti itu aja sih. Artinya rulesnya tetap dijalanin tapi lebih fleksibel gitu ya. Yang penting hal yang kita lakukan adalah tetap hal yang baik dan ketika orang mau mencontoh itu yang gak masalah gitu. Karena kita adalah representasi dan juga tauladan seperti itu sih Kak. Jadi yang dipikirkan hanya itu aja. Ini yang kita lakukan apakah udah hal yang baik ketika nanti ditiru orang, apakah gak apa-apa orang meniru ini gitu ya. Yang sudah melihat kita sebagai representasi daerah, boleh gak nih generasi muda atau mungkin yang lebih muda lagi ngelihat kita dan ngerasa kayak oh pengen ngikutin Teh Hana kayak gitu, boleh nggak kalau kayak gitu. Jadi itu aja sih, fokusnya di situ aja. Kalau Kang Kelvin ada juga? Ya tentu ketika kita di media sosial kita tentu harus menjadi diri sendiri dan tetap mementingkan etika dan juga norma kembali lagi. Karena bagaimanapun Mojang dan juga Jajaka adalah nonoman panutan dan juga wajah dari daerahnya. Jadi kita juga harus bisa mengkreasikan diri kita sendiri. Kan tidak mungkin kita menutupi apa yang ada di diri kita sendiri dan tetap kita memegang etika dan juga norma yang ada di paguyuban maupun yang ada di media sosial. Karena khawatirnya akan menjadi contoh yang tidak baik. Yang harusnya menjadi nonoman panutan mencontohkan sebuah hal yang baik malah justru menjadikan contoh yang tidak baik. Itu kita menghindari hal seperti itu. Oke, nih menurut kalian nih apa sih yang perlu ditingkatin agar promosi pariwisata tidak hanya ramai tapi juga berdampak juga pada pelestarian. Singkat saja mungkin, Hana. Silakan. Oke, singkat aja ya. Supaya berdampak yang pastinya itu kita harus bisa tadi kalau caranya itu adalah dengan share experience ya. Jadi dampaknya itu adalah ketika orang penasaran gitu ya, ketika kita bertemu dengan orang yang sudah menonton konten kita, itu mereka bisa bertanya lebih lanjut, itu adalah dampak. Itu dampak kecil ya, seperti misalnya ketemu dengan anak-anak di sekolah, ternyata mereka sudah lihat kontennya dan nanya, itu udah dampak. Itu menurut saya sudah dampak yang luar biasa. Menurut
sederhana sih seperti itu ya. Oke, kalau Kang Kelvin? Kalau bagi Kelvin, tentu kita sebagai promotor dan kita mengacu kepada wisata yang berbasis sustainable tourism, dan di mana tentu ketika kita sebagai promotor wisatanya naik akan mendatangkan para wisatawan. Ketika wisatawannya meningkat, tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitarnya. Contohnya UMKM-nya meningkat, penjualannya, pendapatan asli daerahnya juga meningkat, jadi seperti itu, Kak. Oke, ya pendengar dan juga pemirsa RRI ini jangan kemana-mana, masih di obrolan budaya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih di RRI Net obrolan budaya dan juga masih bersama saya dan juga Kelvin dan juga Hana Mojang Jajaka Kuningan tahun 2025. Ya, berbicara mengenai prestasi ya, Hana dan juga Kelvin, menurut kalian apa sih arti prestasi budaya dalam perspektif Mojang Jajaka? Silakan. Hana Oke. dulu, iya. Prestasi budaya ya. Prestasi budaya menurut Hana sendiri itu ketika kita memiliki pengaruh ya atau dampak dalam pelestarian kebudayaan. Because you know that salah satu peran Mojang adalah as representative gitu ya, adalah sebagai preserver atau pelestari budaya. Jadi prestasi yang menurut Hana itu mungkin lebih sulit ya ketika kalau misalnya dibilang ada levelnya antara mempromosikan pariwisata dan juga melestarikan budaya. Melestarikan budaya ini lebih sulit daripada mempromosikan wisata. Benar itu kerasa gitu ya. Ketika menjadi representasi daerah yang harus melakukan keduanya, mempromosikan wisata, oke. Kita bisa buat konten yang bikin orang penasaran dan ikut pengen datang ke acara atau ke event tersebut. But when we talk about culture, it's actually a little bit harder gitu ya. Sedikit lebih sulit ketika kita harus membuat orang itu melakukan gitu ya. Oke, orang bisa penasaran when we talk about culture, orang bisa penasaran dan juga menanyakan, oh iya ya teh, ternyata ada budaya ini. Tapi mereka belum tentu loh mau melakukan hal yang sama gitu ya. Mau ikut bicara pakai bahasa Sunda seperti itu. Walaupun oh ini artinya bahasa Sunda ini, terus mungkin ada beberapa yang bertanya kayak gini dan sebagainya. Tapi memang itu lebih sulit sih untuk melestarikan budaya dibandingkan mempromosikan pariwisata. Betul, itu ada ya kalau ada levelnya level 1 dan level 2 seperti itu sih. Oke, Kak Kelvin mungkin. Oke, kalau melestarikan budaya, kita berbicara tentang budaya dan juga kebudayaan. Budaya artinya ide pemikiran dan itu bagian dari kebudayaan. Untuk melestarikan kebudayaan kita ada dua cara terutama bagi Kelvin. Yang pertama itu kita bisa melestarikan melalui ilmu pengetahuan. Karena melalui ilmu pengetahuan kita bisa menjaga kebudayaan. Contohnya ketika ada sebuah budaya, kita sendiri orang Kuningan tidak mengetahui kebudayaan tersebut ada, bagaimana kebudayaan tersebut bisa tetap lestari. Itu salah satunya. Lalu yang kedua adalah melalui kegiatan langsung atau interaksi langsung dengan kebudayaan tersebut. Contohnya ketika mengikuti upacara adat Serentahun, kita bisa mengetahui bahwa di dalamnya terdapat prosesi ngajayak. Yang artinya mengantarkan padi ke lubungnya. Itu kan ada filosofinya. Ada anak di depan mewakili generasi muda, ada ibu-ibunya mewakili generasi bagian wanitanya seperti itu. Jadi untuk melestarikan kebudayaan ini ada dua cara seperti itu. Oke, tadi Kelvin berbicara soal pelestarian budaya. Kalau menurut Kelvin arti prestasi dalam bidang budaya seperti apa? Tentu jika berbicara prestasi, bagaimana kita memberikan dampak atau sebuah hal positif tentunya ya, sebuah prestasi ke budaya. Dan tadi nyangkut ke tadi, untuk memberikan dampak tentu kita harus bisa menjaga yang namanya budaya. Untuk menjaga budaya kita harus bisa melestarikan kebudayaan. Dan kita harus bisa terjun langsung nih dengan budaya tersebut. Karena kebudayaan ini kan luas ya, tidak hanya tentang adat istiadat, termasuk juga bahasa.
Kita menggunakan bahasa Sunda termasuk juga budaya. Dan contohnya di Kabupaten Kuningan ada bahasa Wewengkon. Kan gak semua daerah punya Wewengkon ya. Ya, seperti itu juga menjadi salah satu prestasi ketika kita bisa menggunakan bahasa yang di daerah lain tidak ada. Contohnya seperti di Kabupaten Kuningan ada yang namanya papung. Papung itu artinya mandi. Oke. Enggal papung heula, jadi ayo mandi dulu seperti itu. Itu juga salah satu prestasi kita untuk bagaimana caranya melestarikan kebudayaan seperti itu. Oke. Nah kalau Hana sendiri apa tadi yang dikatakan sulit dalam melestarikan? Apa sih yang tersulit menurut? Iya, yang membuat sulit adalah ketika memang ada degradasi, bisa kita katakan. Yang itu memang salah satu pengaruh terbesarnya adalah dari digitalisasi ya. Di era sekarang itu memang ada kultur ya, there are so many cultures that influences the young generations gitu ya. Utamanya mungkin kalau sekarang yang lagi happening itu di Korea mungkin ya, budaya Korea gitu ya. Tapi sebenarnya Kak, when we talk about culture and talk about language ya, utamanya mungkin salah satu yang paling jadi ciri khas itu adalah bahasa ya ketika kita bicara tentang budaya. Belajar bahasa itu sebuah hal yang bagus. Belajar bahasa apapun bahasa itu. apapun. Ya, karena aku sendiri memang multilingual wannabe gitu ya. I love to learn languages gitu ya, berbagai bahasa gitu. Dan itu adalah hal yang bagus karena kita bisa mempelajari budaya orang dan juga mempelajarinya itu bukan untuk mencintai budaya yang di seberang, tapi untuk kita tuh bisa ketika nanti kita ketemu dengan orang asing, kita bisa memperkenalkan budaya kita kepada orang asing. Jadi tujuannya adalah itu. Makanya kesulitannya itu adalah ketika mindset dari generasi muda itu merasa ketika belajar bahasa asing ya mereka jadi malah mengikuti terbawa arus gitu ya. Padahal belajar bahasa asing itu ya kalau bagi Hana ya tujuannya itu ketika nanti kita bertemu dengan orang asing ya kita bisa bicara gitu ya tentang ya what we have here, what we have in Kuningan, what we have in Indonesia, what we have in West Java. We tell to people internationally, people globally that we have this unique thing, this unique culture. We tell them about that gitu ya. Bukan berarti kalau kita belajar bahasa Inggris itu kita so Inggris, kita bukan jadi orang luar gitu ya. Tapi tujuannya ya itu, ya ada orang luar yang penasaran dengan budaya kita dan we are able we're able to tell them, to explain to them about what we have gitu sih. Oke, kalau Kelvin apa nih tantangannya dalam pelestarian budaya? Kelvin. Oke, kalau ditanya tentang tantangan, tentu kita memiliki target dalam melestarikan budaya adalah orang-orang di sekitar kita, terutama pemuda-pemudinya mengetahui budayanya sendiri. Tapi tantangan sendirinya adalah banyak generasi saat ini yang sejak kecil diberikan kebudayaan asing. Contohnya sudah diberikan gadget sejak dini. Kokomelon ya? Kokomelon, aduh jadi nyebut. Contohnya seperti itu. Jadi ketika anak usia dini saja sudah dikenalkan oleh budaya asing, bukan budaya luar, tentu mereka akan memiliki pola pikir yang dimana mereka rasa itu budaya mereka. Jadi mereka rasa budaya seperti yang tadi akan sebutkan itu adalah budaya mereka. Jadi mereka tidak menghargai atau tidak menginginkan mengenal budayanya sendiri. Tentu ketika kita ingin mempromosikan atau melestarikan kebudayaan, tetapi yang menjadi target kitanya tidak menginginkannya, itu akan menjadi tantangan sih. Seperti itu. Ini kan kalau bicara soal usia Kelvin ini kan masih lumayan lumayan iya belia. Ini kan kalau sebagai Mojang Jajaka ini Pak ada tugas khusus tidak agar melakukan kampanye-kampanye khusus ke usia-usia yang sebaya dengan Kelvin? Baik, jika ditanya tentang tugas khusus tentunya tidak ada, Oh, tapi tidak lebih ada. ke kesadaran sendiri. Ketika Kelvin bergaul dengan teman-teman seusia Kelvin, tentu Kelvin akan membicarakan hal yang positif yang Kelvin dapat di Mojang Jajaka. Itu juga menyalurkan ilmu-ilmu yang Kelvin dapat. Contohnya ketika Kelvin mengetahui budaya di Kabupaten Kuningan seperti cincowong nih, untuk memanggil hujan itu, Kelvin akan menceritakan kembali ke teman-teman sebaya Kelvin karena yang Kelvin sadari sendiri, teman-teman sebaya Kelvin tuh sudah mulai menyukai kebudayaan luar dibandingkan kebudayaan sendiri. Contohnya tadi, mereka lebih suka mengatakan annyeonghaseyo daripada sampurasun. Ketika Kelvin tanya, apa itu sampurasun? Diam aja. Itu kan menjadi sebuah tantangan yang tentu suatu saat akan mengancam ya, karena bahasa sendiri adalah sebuah identitas bangsa. Bagaimana sebuah bangsa tidak memiliki identitas, terutama pemudanya, calon generasi penerusnya, tidak mengetahui identitasnya sendiri. Seperti itu Kak. Oke, ya kalau kalian ini kan udah 1 tahun ya mungkin ya sebagai Mojang Jajaka. Berapa bulan? Beberapa bulan, kita dari bulan Oktober ya. Oktober. Bulan Oktober. Oktober ini kan lumayan punya banyak pengalaman. Nah,
Ini kalau sebagai seorang Mojang Jejak ini bagaimana pengalamannya membentuk Mojang Jejak ini membentuk cara pandang kalian terhadap identitas diri dan juga tanggung jawab. Oke, Mojang Jajaka sebenarnya mengajarkan hal yang tadi identitas diri dan juga tanggung jawab. Sebenarnya lebih dari itu, Kak. Lebih dari itu. Tapi ketika kita berbicara tentang tanggung jawab dan juga identitas gitu ya. Tanggung jawab ini merupakan hal yang besar gitu ya. Ketika kita harus membawa nama kita itu menjadi perwakilan nama daerah gitu ya. Being the representative of our region ya. Kuningan Regency gitu utamanya. Itu merupakan tanggung jawab yang lumayan besar ya. Ketika sebelumnya kita menjadi hanya menjadi diri kita sendiri, yaitu udah cukup memperkenalkan seorang Hana. Tapi sekarang yang menjadi tanggung jawab yang lebih besarnya adalah memperkenalkan Kuningan dan bagaimana orang-orang itu melihat Kuningan ada di dalam diri Hana dan juga dalam diri Kelvin. Jadi tantangan terbesarnya adalah bagaimana orang itu ketika melihat kita itu akan teringat pada Kuningan dan itu halnya harus hal-hal yang memorable but in a good way gitu. So it have to be in a good way. Oke, ini pertanyaan terakhir mungkin. Apa harapan kalian terhadap masa depan Mojang Jajaka sebagai bagian dari strategi pelestarian budaya dan juga pariwisata daerah? Kelvin dulu mungkin. Baik, bagi Kelvin memiliki harapan Mojang Jejaka kedepannya tidak hanya untuk memberikan promosi, tapi juga menjadi contoh yang lebih baik. Mereka memegang teguh nilai-nilai Sunda seperti Silih Asa, Silih Asi, Silih Asu, Some Hadekasema yang memberikan dampak kepada pemuda dan pemudi yang ada di sekitarannya. Syukur lebih baik jika bisa menjangkau lebih luas. Itu menjadi salah satu harapan ketika sebuah generasi muda atau apalagi ketika Indonesia sedang mengincar Indonesia emas, tetapi mereka sendiri tidak mengetahui asal atau identitas dari mana mereka berasal, apa bahasa indung mereka, itu akan mengancam apa yang menjadi tujuan Indonesia sendiri. Oleh karena itu Mojang Jajaka tentu harus berkolaborasi dengan pemerintah. Bagaimana caranya pemuda-pemudi ini bisa lebih tertarik akan kebudayaan, akan kepariwisataan yang setidaknya ada di sekitaran mereka. Seperti itu. Oke, kalau Hana harapannya apa Hana? Oke, harapannya sebenarnya ini sesuatu yang sederhana untuk diucapkan, tapi mungkin dalam prosesnya akan lumayan sulit gitu ya. Tapi sesederhana, harapannya adalah sesederhana untuk bisa menjadi contoh yang terbaik sehingga ketika orang melihat kami itu mereka akan teringat kepada Kuningan, hal-hal baik tentang Kuningan. They will always remember us as the representative of Kuningan Regency dan terus memperkenalkan kembali lagi kepada peran awal yaitu sebagai promotor pariwisata dan juga budaya. So especially as a content creator, maybe you can check out also my YouTube account or my Instagram account. You can check out on Khas Kuningan ya. Teman-teman boleh cek untuk barangkali suka lihat konten, boleh cek Khas Kuningan, itu ada konten bilingual about Kuningan. Oke, itu dia konten akun YouTube, ada Instagram juga. sama itunya. Sama Khas Kuningan. Khas Ya. Kuningan. Oke, terima kasih Jalfahana Umaira dan juga Kelvin Abdullah Jayakuma Hatur telah nuhun. berbagi pandangan dengan kita di obrolan budaya dan pendengar dan juga pemirsa RRI kita belajar bahwa budaya tidak selalu diwariskan lewat upacara besar ataupun buku sejarah. Terkadang ia juga hadir melalui sosok-sosok muda yang dengan sabar memilih untuk menjaga, merawat dan juga mempromosikan identitas daerah. Mojang Jajaka bukan hanya simbol tradisi tetapi juga cerminan bagaimana budaya bisa tumbuh menjadi prestasi dan bagaimana pariwisata bisa berakar pada jati diri. Saya Heru Anwar, pamit undur diri, sampai jumpa di obrolan budaya berikutnya.